Ya, teman-teman, ini di part keempat ya. Gimana kita cara setting bisnis manajernya dan cara beriklannya dan optimasi iklannya supaya kita bisa dapat komisi dari beriklan Ghost Affiliate ini. Nah, teman-teman harus punya dulu bisnis manajer TikTok. Nanti teman-teman harus bikin di PC atau di laptop atau di komputer ya untuk bikin bisnis manager ini. Nanti dia bakal dihubungkan dengan akun affiliate-nya gitu ya. Jadi dia bakal dihubungkan dengan akun affiliate-nya teman-teman. Nah, di bisnis bisnis manager ini dia tuh nanti gunanya untuk beriklan. Jadi kita iklannya full pakai Ads Manager atau dari PC atau dari laptop ya teman-teman seperti itu. Nah, akun affiliate ini hanya cuman buat nampung komisinya aja, untuk penarikannya aja seperti itu. Nah, di sini saya bakal ngeliatin dulu ya sebelum kita praktek teman-teman. Ada satu akun saya, contoh satu akun nih. Saya kan main banyak akun ya teman-teman. Ini salah satu akun saya aja untuk yang bulan lalu ya teman-teman. Kita bakal cek di sini teman-teman. Nah, ini bulan lalu saya beriklan totalnya 16 juta ya. 16 juta 900 atau hampir 17 jutaan. Kita dengan GMP-nya 60 juta lebih ya. GMP-nya 60 juta lebih. Dan penjualannya di sini 1418. Ini untuk sebulan ya. Jadi teman-teman beriklan tuh harian ya. Dan itu misalkan kalau nggak ada uang segini juga, itu kan tergantung anggaran teman-teman masing-masing ya. Dan ini hitungannya harian. Jadi kalau misalkan nanti komisi cair bisa dipakai lagi buat beriklan, komisi cair bisa dipakai lagi buat beriklan. Jadi dengan misalkan tadi ya, kita iklan 16.987.516 ya. Di sini kita dibagi 30 hari. Berarti seharinya cuma 566.000 untuk anggaran iklannya kalau yang akun yang ini saya pakai. Dan ini penarikannya berapa? Saya udah komisi itu di angka 32 juta. Ini saya bakal cek juga teman-teman, liatin juga ke teman-teman untuk yang bulan lalu ya. Sebentar. Kita cek ke HP ya untuk yang akun yang ini. Nah, jadi ini teman-teman ya. Untuk bulan lalu saya tuh dapat komisi 32 juta untuk akun yang ini dengan beriklan kisaran 17 juta ya. Nah, jadi pas kemarin saya hitung untuk yang akun yang ini untuk yang bulan lalu ya, kita cek ke bagian penarikan ya. Di sini penghasilan kita cek. Nah, di sini kita setting ya bulan Mei ya sampai tanggal 31. Nah, ini saya sudah hitung total yang masuk tuh di angka 31 jutaan ya. 31 jutaan teman-teman, 31 jutaan untuk penarikan dengan misalkan tadi eh, di bulan ya, di bulan Mei ya. Nah, 32 jutaan untuk satu akun ini. Jadi kita tuh dapat bersihnya. Tadi kalau misalkan eh, untuk satu akun yang ini, saya main banyak akun juga teman-teman. Kita stop dulu. Nah, jadi tadi yang misalkan dari 32 juta yang udah masuk ke rekening saya tuh di angka 31 jutaan ya teman-teman. 31 jutaan. Tinggal dikurang ini nih. 16.987.516 ya. Nah, jadi saya ada bersih 14 juta dalam waktu sebulan ya. Tanpa ngonten, tanpa apa gitu mikirin segala macam, tinggal beriklan doang ya teman-teman. Ini dari satu akun. Jadi tergantung produknya juga. Nanti kalau teman-teman main banyak produk, main banyak akun, komisinya makin gede juga dan biaya iklan masih makin bisa ditekan juga ya. Ini saya dengan cara, misalkan cara saya aja bisa dapat 14 juta nih dengan iklan yang standar aja gitu. Lumayan sebulan dapat 14 juta dari satu akun tanpa harus ngapa-ngapain gitu. Tinggal iklan doang gitu. Seperti itu teman-teman. Nah,
Gimana sih langkahnya supaya kita bisa dapat lumayan nih segini ya? Itu untuk per akunnya atau misalkan teman-teman kan ini nggak usah punya uang segini dulu, punya uang 17 juta. Soalnya nanti kan komisi cair bisa tarik, bisa dipakai lagi beriklan, komisi cair tarik bisa lagi beriklan. Dan tadi saya seharinya iklan cuma 500 ribuan gitu dengan dapat komisi segini ya bersihnya 14 juta. Dan ini teman-teman bisa main banyak akun juga gitu dan banyak produk juga dengan komisi yang nyari yang lebih gede juga. Ini contoh kasus aja yang saya jalanin bulan lalu untuk satu akun yang baru press level 0 gitu dapat segini tanpa konten dan tanpa ngapa-ngapain gitu ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Kita langkah selanjutnya apa sih cara beriklannya seperti apa? Kita harus punya bisnis manajernya dulu. Nah, bisnis manajer ini tuh untuk bikin akun iklannya dan untuk mengkonekkan si akun afiliatnya ini, teman-teman. Nah, jadi teman-teman di sini nanti bikin aja, buka dulu aja profil Chrome atau bikin profil Chrome baru. Di sini kita tinggal kasih nama aja, misalkan Business Manager atau BM ya, Business Manager singkat aja. Bus affiliate misalkan, namain aja atau misalkan teman-teman kalau pakai profil Chrome yang ada juga nggak jadi masalah ya. Nah, di sini teman-teman buka business.tiktok.com ya, di sini. Nah, teman-teman tinggal sign up aja atau daftar ya. Tinggal daftar. Nah, ini masukin akun email teman-teman, akun Gmail teman-teman. Misalkan di sini kita pakai akun email saya, misalkan ya. Ini paspornya masukin teman-teman, misalkan gitu ya. Misalkan ini saya contoh aja. Nah, seperti ini, misalkan tinggal sign up ya. Nah, ini pilih aja yang sama teman-teman, tinggal confirm ya. Nah, nanti dia bakal ada OTP ke email teman-teman yang tadi dimasukkan untuk daftar ya. Coba sebentar kita buka dulu OTP-nya. Nah, kita masukkan di sini. Nah, di sini pilih kalau udah masukkan OTP, teman-teman pilih advertiser. Ini pilih negaranya Indonesia, soalnya kita bakal ngiklan di Indonesia, teman-teman. Nah, di sini masukin aja bebas, misalkan namanya apa ya. Misalkan saya di sini. Nah, gitu ya. Nah, ini waktu Indonesia Barat atau pilih aja waktu Indonesia, kurensinya Indonesia ya nanti untuk iklannya teman-teman. Di create. Nah, di sini tinggal not now aja. Nah, di sini teman-teman kita ke bagian ini ya, ke bagian akunnya dulu. Kita bikin akun iklannya dulu. Misalkan di sini pilih e-commerce, pilih aja order, kasih aja misalkan nama kita ya. Nah, ini nanti kita masukin nomor HP-nya gitu, nomor HP kita ya. Saya ngasal aja ini, soalnya ini contoh ya untuk nomor HP-nya. Tinggal di submit. Nah, udah teman-teman tinggal bikin advertiser akunnya dulu. Kita bikin dulu di sini kasih nama misalkan bebas ya, teman-teman namanya apa? Yang ini tinggal pilih Indonesia juga. Saya waktu Indonesia Barat ya, misalkan. Tinggal di next, di submit. Nah, ini akun pertama kita bikin satu bisnis manager ini kita bisa bikin sampai tiga ads akun ya teman-teman atau tiga akun iklan. Nah, nanti kalau tiga akun iklannya ini udah dipakai kita bisa bikin sampai 30 akun iklan. Nah, satu bisnis manager ini bisa nampung berapa affiliate? Bisa banyak banget. Bisa misalkan puluhan atau ratusan pun bisa di-connect ya. Jadi nanti akun iklannya bisa dipakai untuk affiliate ini, akun iklan ini udah dipakai akun affiliate ini atau semua akun iklannya dipakai ke satu affiliate pun bisa ya, teman-teman. Jadi kita bikin dulu aja beberapa apa namanya akun iklannya. Jadi untuk awal pasti jatahnya itu ada tiga ya untuk bisa bikin tiga. Nah seperti ini. Nah di sini kita masukin lagi yang ketiga. Nah seperti ini ya. Tinggal di submit.
Nah, ini udah, baru nanti teman-teman ke bagian finance. Kalau udah bikin tiga di bagian akun ini, teman-teman tinggal masuk ke bagian finance di sini. Nah, ini finance-nya teman-teman diisi. Ini NPWP itu dia opsional ya teman-teman untuk ininya bisa diisi tergantung teman-teman masing-masing ya. Misalkan di sini saya isi Bandung aja, kayak Jawa Barat ya. West Japa misalkan ya, Bandung. Misalnya. Kita isi aja bebas ya, Bandung. 40552 misalnya kode posnya. Kayak gini aja nggak usah lengkap-lengkap juga nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Nah di sini teman-teman ada dua pilihan, ada automatic payment, ada manual payment. Bedanya apa? Kalau automatic payment ini teman-teman dia nempelin kartu, kayak debit atau kartu kredit ya gitu. Jadi nanti dia bakal ngenarik ke si kartu kreditnya atau misalkan kartu debitnya. Nah, untuk kartu kredit ini teman-teman bisa pakai slow.id kalau misalkan nggak punya, atau bisa pakai Genius, atau bisa pakai Bank Jago gitu ya. Bisa untuk automatic payment ini. Nah, kalau mau manual payment ini sistemnya top up. Jadi teman-teman top up dulu baru beriklan gitu. Kalau automatic payment ini iklan dulu nanti ditarik ke si kartunya. Jadi teman-teman bisa dipilih aja mau automatic payment atau manual payment gitu ya. Tergantung kebutuhan teman-teman masing-masing. Saya contohin aja pakai yang manual payment supaya nggak nempelin kartu. Tapi kalau lebih bagus sebenarnya pakai automatic payment. Jadi supaya si saldo teman-teman aman. Takutnya kalau misalkan akun iklannya ini ada pelanggaran, ada mati atau ada segala macam, nanti uangnya nyangkut. Kalau automatic payment nggak mungkin nyangkut. Soalnya dia iklan dulu nanti baru narik ke automatic payment gitu ya. Saya contohkan pakai yang manual payment dulu. Nanti saya liatin pakai yang automatic payment juga ya. Kita pilih yang manual payment dulu supaya cepat gitu. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini akunnya udah jadi ya. Gitu. Seperti itu. Nah, kita tinggal konekin akun TikToknya dulu, baru nanti kita beriklan gitu. Nah, ini saya top up dulu, misalkan contoh 100.000, seperti itu ya. Kita confirm. Nah, ini banyak ya pilihannya teman-teman untuk si paymentnya bisa pakai apa aja, misal mau bank transfer, Dana, GoPay, dan lain-lain. Saya pakai bank transfer aja, virtual account ya. Nah, di sini saya masukin, kita lakukan pembayaran dulu aja gitu di ini. Sebentar. Kita buka BCA dulu, kita isi top up dulu si saldonya. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Udah ya. Tinggal dicek aja saldonya ada atau udah masuk apa belum. Nah, dia saldonya 100.000 udah bisa dipakai untuk tiga akun ini. Jadi nanti kita pakai satu akun dulu aja. Atau mau dipakai tiga-tiganya silakan gitu. Tergantung teman-teman. Tergantung anggaran juga ya. Seperti itu. Nah, baru kita ke bagian akun dulu. Kita konekkan dulu TikTok akunnya teman-teman. Di sini request akses aja. Ini di checklist semua ya, supaya dia bisa dapat akses semuanya. Kita generate QR code, masuk ke TikToknya dulu yang di HP ya teman-teman, masuk ke TikTok yang di HP dulu. Nah, misalkan yang akun yang tadi ya, akun yang tadi kita mau pakai, yang udah kita bikin ghost postnya, biasa ke bagian kode QR saya ya di sini. Jadi di setting ada kode QR saya, diklik kode QR saya, nanti tampilannya seperti ini. Kita di sebelah kanan ada scan ya, pindah atau pindah ya. Nanti pindahnya seperti ini, kita tinggal scan aja. Nah, nanti tinggal kalau udah kayak gini tinggal diklik lanjutkan, teman-teman. Lanjutkan. Nah, kalau udah tinggal ini, kali nanti dia udah checklist seperti ini, tinggal diklik got it-nya gitu ya. Nah, dia bakal udah nempel nih kayak gini ya. Nah, contoh seperti ini. Gitu. Oh, akunnya bukan yang ini ya. Salah ya. Bentar, sebentar. Ini akunnya bukan yang ini. Kita remove dulu. Yang produk untukmu kalau nggak salah tadi ya, yang kita bikin postingan ya. Nah, kita masuk dulu ke produk untukmu. Kita ulang lagi ya, request access. Jadi diingat-ingat teman-teman tadi akunnya yang mana ya, yang kita bikin Ghost Affiliate-nya, supaya bisa dikonek ke si ininya gitu ya. Seperti tadi kode QR di scan dulu ya.
Di scan dulu seperti biasa. Kalau misalkan nggak ke scan, teman-teman di zoom aja. Di zoom aja di sininya nih, ada tanda plus, gedein aja gitu. Nanti kalau misalkan emang nggak ke scan si barcode-nya, tinggal dilanjutkan aja. Kalau udah ya udah kayak checklist kayak gini, tinggal di get it. Nah dia bakal nempel ya, yang akun TikTok yang tadi ya. Di sini actionnya, tinggal membernya kita checklist dulu nih. Tempelin dulu ke akun yang mau ini ya, adminnya gitu ya, supaya bisa dipakai si ininya. Nah itu tinggal checklist aja semua, tinggal di confirm gitu ya. Nah, nanti dia kalau udah bakal ada membernya satu di sini. Jadi si akun ininya bisa dipakai untuk nanti ghost affiliate atau iklan affiliate-nya gitu ya. Contoh seperti itu. Nah, lanjut kita ke bagian advertiser akun. Kita pilih akun mana yang nanti mau dipakai buat beriklan. Tadi kita udah bikin 3 akun iklan ya. 3 akun iklan. Kita pakai yang satu dulu, misalkan di sini masuk ke Ads Manager-nya. Seperti itu. Nah, ini di accept dulu aja. Nah, gimana cara beriklannya gitu? Masuk ke bagian campaign gitu ya teman-teman, bagian campaign. Nah, ini biasanya kalau saya biar gak pusing di switch dulu ke previous person ya atau yang dulu gitu, tampilan dulu supaya memudahkan kita gitu ya. Nah, kita bahas dulu yang ada di dalam iklannya. Misalkan di sini ada tanggal untuk ngecek iklannya, tanggal harian, bulanan, mingguan. Jadi misalnya kita ngeceknya today gitu ya. Misalnya nanti kalau iklannya jalan, jadi ngeceknya bisa harian. Nah, di default kolomnya bisa kita setting ke Shop Ads. Jadi untuk tampilan tahu nih cost per resultnya berapa, iklannya berapa, penjualannya berapa, itu pakai kolom yang Shop Ads ini, teman-teman. Nah, di sini dia masih kosong, soalnya kita belum beriklan sama sekali ya. Di sini ada tiga, ada campaign, ad group, dan ads. Nah, ini bedanya apa? Untuk campaign ini tuh misalkan subfolder ya, folder utamanya. Misalkan dari satu campaign ini isinya berapa ad group itu ada berapa ads ini iklannya. Misalkan ada berapa konten di satu ad setnya gitu. Jadi ini tuh sebenarnya folder-folder aja. Nah nanti cara beriklannya biasanya saya seperti ini, satu campaign, misalkan 3 ad group, masing-masing 3 ads gitu. Ads yang tadi udah kita jadikan ghost post gitu. Nah pertama-tama teman-teman kita klik create dulu seperti ini. Nah, nanti tampilnya bakal seperti ini supaya bisa ngiklan ghost affiliate atau misalkan affiliate yang tanpa konten yang bisa saya bahas. Itu teman-teman diklik yang di bawah kiri ini ada switch to full option. Diklik switch to full option, di sini tinggal confirm. Nah, dia tampilannya bakal berubah seperti ini. Nah, cara beriklannya teman-teman pilih sales. Nah, di sini pilih Tokopedia and TikTok Shop gitu ya. Nah, di sini kita kasih nama dulu aja kampanyenya. Misalkan kita ngiklan tadi Swiss Paris supaya apa? Gak bingung nih ini campaign apa, ini iklan apa gitu ya. Apalagi kalau kita dengan iklan banyak produk atau banyak konten dan lain-lain gitu. Ini untuk penamaan aja, bebas sebenarnya gitu. Tinggal di continue aja teman-teman. Nah, di sini kita bikin ad group pertama, ad group pertama. Misalkan di sini kita kasih nama, misalkan Swiss Paris. Nah, biasanya saya bikin beberapa ad group. Jadi satu ad group itu yang di otomatis, sisanya pakai manual gitu biasanya. Atau teman-teman bisa pakai manual semua atau otomatis semua. Bedanya apa nanti bakal saya bahas. Di sini kita kasih nama aja Swiss Paris Auto ya. Nah, di sini ada 3 pilihan teman-teman, ada video shopping ads, ada live shopping ads, dan produk shopping ads. Kalau video shopping ads ini kita mengiklankan konten video, kalau live shopping ads ini kalau kita mau mengiklankan live kita, kalau produk shopping ads ini kita ngiklanin produknya aja tok, gak pakai konten. Misalkan jadi munculnya nanti di showcase gitu, showcase pas orang mau nyari-nyari produk, dia bakal muncul iklan paling atas. Kayak Shopee aja gitu, jadi bisa halaman pertama lah gitu paling atas gitu. Yang kita pakai ini di sini video shopping ads teman-teman. Nah, di sini otomatis kita kan gak punya toko. Soalnya ini kan kita ngiklan toko keranjang yang kita pakai itu showcase, teman-teman. Nah, di sini pilih akunnya gitu. Nah, kecuali kalau teman-teman ngiklanin toko pakai yang ini, yang Tokopedia dan TikTok Shop. Kita pakai showcase aja soalnya kita mau ngiklanin affiliate gitu. Nah, di sini pilih showcase yang tadi akunnya udah kita konekkan ya, jelas ya. Nah, di sini placementnya yang dipilih itu TikTok placement only gitu ya. Jadi dia bakal tayang di TikTok aja gitu. Iklan ini bakal muncul di TikTok aja, nggak muncul di tempat-tempat lain. Soalnya si TikTok ini banyak bisa muncul di aplikasi-aplikasi lain yang bekerja sama dengan si TikToknya gitu. Jadi makanya yang dipilih itu TikTok placement only aja. Nah, yang di checklist itu ini nggak usah ya teman-teman. Jadi user comment sama video download jangan diaktifkan. Supaya kenapa? Kalau iklan kita tayang, orang nggak bisa komen, nggak bisa ngedownload kontennya lagi gitu. Jadi nanti kalau misalkan nggak bisa komen, nggak ada komen yang aneh-aneh. Kadang di TikTok ini banyak komen yang aneh-aneh yang bisa menyebabkan orang nggak jadi beli gitu. Jadi mendingan nggak usah diaktifkan aja. Orang cuma bisa lihat konten dan bisa beli doang gitu. Seperti itu ya.
Nah, langkah selanjutnya di sini tuh ada targeting, teman-teman. Jadi misalkan kita milih daerahnya mau daerah mana, misalnya kita Indonesia aja gitu ya. Atau misalkan mau pilih Pulau Jawa aja gitu bisa ya. Tergantung teman-teman mau targetingnya ke mana. Dan si produk ini tuh cewek atau cowok, umurnya berapa gitu. Jadi kita harus tahu dulu produk ini yang beli itu siapa gitu. Jadi gitu seperti itu ya. Contoh ini saya mau mengiklankan Swiss Paris misalkan ya. Swiss Paris itu untuk penghilang tai lalat misalkan contoh ya. Penghilang tai lalat semua orang pasti punya tai lalat gitu. Ada aja gitu, ada aja yang punya tai lalat dan semua umur pasti punya tai lalat. Jadi saya biasanya pilihnya misalkan ya semua umur. Nah, tapi kalau misalkan produknya baju cewek, misalkan ya berarti targetingnya cewek umur berapa, atau misalkan baju bayi berarti targetingnya cewek, atau misalkan umur berapa yang baru punya bayi gitu, seperti itu ya. Jadi harus dipikirkan dulu iklan ini tuh bakal tayang kemana gitu, orang yang ini pas atau enggak, supaya anggaran kita nggak kebuang sia-sia gitu, seperti itu teman-teman ya. Nah, misalkan saya di sini pilihnya umur 25 aja sampai 55 untuk gendernya semua gitu. Nah, jadi misalkan dia bakal tayang ke Indonesia umur 25 sampai 55 tahun gitu ya. Nah, lanjut di sini juga bisa teman-teman pakai targeting, misalkan ini bahasanya mau bahasa apa, misalnya kita iklan ke Indonesia ya bahasa Indonesia aja gitu ya. Jadi untuk orang-orang yang HP-nya bahasa Indonesia atau TikTok-nya bahasa Indonesia aja gitu ya. Nah, di sini juga bisa pakai si targeting, misalkan mau orang yang suka nonton apa, suka lihat apa, suka beli apa gitu seperti itu. Cuman kalau saya kan ini produknya ya jelas ya, produk tai lalat ya udah gitu, nggak usah pakai targeting gitu. Orang yang mau ngilangin tai lalat ya udah gitu, beli gitu. Lanjut ya. Nah, di sini kita pilih 25 sampai 55 plus. Di sini kita masukin anggaran. Anggaran minimalnya 100.000, tapi ini nggak akan spend semua, teman-teman. Jadi kalau iklannya jelek, nanti kita bakal matikan. Jadi ada optimasinya juga gitu, ada maintenance-nya juga, ada scale up-nya juga. Jadi nggak langsung di iklan dibiarkan aja gitu, seperti itu ya. Nah, di sini kita pilihnya teman-teman gross revenue sama purchase tuh beda ya. Gross revenue ini kita ngejar ROAS. Jadi ROAS tuh misalkan ibarat kita iklan berapa, ROAS-nya berapa. Misalkan ROAS tuh berapa kali dari iklan atau return of investment-nya gitu, ROI ya. Jadi misalkan kita contoh 100.000, ROAS-nya 3 berarti yang kembali ke kita 300.000 gitu. Kalau ROAS-nya 5 berarti yang kembali kita 500.000. Nah, kalau purchase ini tuh berapa per purkesnya gitu atau per pembeliannya. Contoh misalkan kita iklan 100.000 per pembeliannya 10.000 berarti kita dapat 10 purkes gitu. Misalkan contoh 10 pembelian gitu. Jadi nggak ada acuan ke si gross revenue. Nah, mana yang lebih dipilih bisa dua-duanya, bisa gross revenue, bisa purkes terserah teman-teman mau bisa mau build iklannya gross revenue. Kan ada kita bisa bikin beberapa ad group ya. Misalkan ad group pertama di sini auto pilih gross, misalkan yang satunya lagi purkes, misalkan contoh seperti itu ya. Nah, di sini saya pilih yang purchase dulu. Misalnya kita kasih nama lagi ya, auto purchase, misalkan contoh ya. Nah, jadi settingannya seperti ini, kasih nama, pilih showcase-nya dulu, teman-teman yang udah kita connect. Placementnya TikTok placement only, targetingnya disesuaikan dengan produk yang teman-teman jual. Umurnya mau berapa, misalkan kalau mau dari 18 diaktifkan, kalau enggak yang misalkan hilangkan, kalau mau ke cowok, cowok doang, kalau cewek, cewek doang, atau mau ke semua gender gitu ya. Tergantung teman-teman mau ngiklan ke mana gitu dan interestnya apa. Kalau saya biasanya tergantung produknya. Ini produk Swiss Paris ya seperti ini aja, 25 sampai 55 gitu ya. Anggaran minimalnya 100.000 untuk di ad groupnya. Tapi ini nggak akan spend semua. Kalau jelek ya dimatikan, kalau bagus ya biarkan jalan gitu ya. Seperti itu. Ini pilih purchase, baru kita continue. Nah, di sini teman-teman produknya pilih. Nah, dia pasti bakal muncul etalase yang udah kita masukkan tadi gitu ya. Di si akun TikToknya ya. Tadi kan kita masukin Swiss Paris dan si Cuka Nanas nih gitu. Kita pilih yang Swiss Paris, soalnya kita iklankan Swiss Paris dulu ya. Nah, di sini teman-teman pilih TikTok postnya. Dia bakal muncul TikTok postnya gitu. Yang ini walaupun dia tadi kita upload tanpa keranjang kuning, udah kita hide jadikan ghost post supaya bisa dipakai iklan. Tapi tetap kita bisa pakai si bukan akun ya, si postingan ini gitu walaupun tanpa keranjang kuning ya. Dan enak nih, jadi kita tinggal pilih aja nih misalkan postingan si Swiss Parisnya confirm. Jadi kita masukin semua videonya tiga-tiganya ya. Satu, dua, tiga nih dengan konten yang berbeda. Nah, nanti dia bakal tayang di orang tuh seperti ini. Ada konten videonya, ada ininya ya, teksnya, dan ada orang ada keranjangnya. Jadi pas iklan ini lewat, di dia bisa belanja. Dan etalasenya udah jelas tadi penjualannya banyak, ratingnya bagus, dan orang pasti beli gitu. Soalnya produknya udah jelas winning gitu, dan udah jelas laku gitu. Dan tadi komen kita matikan, orang nggak bisa komen. Orang ngeklik ya langsung masuk ke keranjang aja, mau ngeklik komen, mau ngeklik apa gitu. Dia tetap masuk masuk ke keranjang gitu dan dia bisa follow akun kita juga bisa gitu. Cuman pas dia ngeklik
akun kita yang nggak ada postingan gitu. Namanya juga ghost affiliate gitu. Kita nggak posting gitu. Kita nggak bikin konten. Atau teman-teman mau diisi konten sendiri pun nggak jadi masalah nanti akun TikToknya. Supaya misalkan pas masuk ke profile ada konten-konten lain gitu yang bisa ditonton sama orang lain. Itu juga aman-aman aja gitu ya. Contohnya seperti itu. Nah, nanti kita udah ya, kita udah masukin di bagian ads-nya tiga nih gitu ya. Jadi di bagian ad group, di satu ad group ini dengan anggaran 100.000 kita ngiklanin tiga video ya, tiga video Swiss Paris ini beda-beda video yang tadi udah kita download dari kalau data ya. Dan ini udah ditempelin keranjangnya nih via iklan gitu ya. Kalau udah si ad setnya kita duplikat teman-teman, misalkan kita bikin tiga gitu ya. Yang ini misalkan kita atau enggak bisa lima atau tiga terserah teman-teman. Biasanya saya antara tiga dan lima gitu. Kita tiga aja berarti tambah dua lagi. Yang ini bid misalkan bid purchase. Yang satunya misalkan bid ROAS gitu. Itu jadi manual. Jadi kita bisa arahkan berapa. Misalnya kita duplikat dulu ya. Nah, di sini ada bid ROAS, berarti bid ROAS tuh kita ganti optimization goalnya ganti ke gross revenue yang tadi saya bahas. ROAS tuh berapa? Nah, ini kalau bid itu misalkan kita ngebidding atau nge-sistemnya lelang. Kalau yang auto tadi dia bakal jalan terus gitu tanpa ngecek orang lain seperti apa. Jadi sistemnya kalau di iklan di TikTok ini tuh lelang teman-teman. Jadi kalau misalkan auto dia bakal jalan terus. Kalau bidding misalkan kalau bidnya masuk iklan kita bakal tayang. Kalau bidnya nggak masuk iklannya bakal pelan atau nggak akan tayang gitu. Nah, cara setting bidnya, misalkan di sini kita pilih bid ROAS ya. Berarti kita pengen balik berapa nih dari 100.000? Kita setting misalkan 5 aja ya. Berarti iklan 100.000 pengen baliknya 500.000 gitu ke si TikToknya. Ini TikTok gue punya 100.000 pengen jadi 500.000. Contohnya seperti itu ya. Kalau ROAS 5, kalau ROAS 6, ROAS 7 gitu kan berarti tinggal kali aja gitu ya. Nah, kita lanjut ke ad group yang tadi kita copy selanjutnya. Di sini bid purchase ya. Bid purchase berarti kita pengen per purchase-nya berapa. Nah, yang tadi saya bahas-bahas sebelumnya di part-part sebelumnya, biasanya itu amannya itu di setengah komisi. Misalkan tadi komisi si Swiss Paris ini 22.000, berarti maksimal cost per resultnya itu 11.000 gitu ya. Kita bisa masukin 11.000 aja di sini gitu ya. Jadi kita minta ke si TikTok per pembeliannya pengen 11.000 per satu closing gitu. Jadi kalau misalkan ada penjualan, kita cuma ngeluarin 11.000 per satu closingnya. Jadi kita masih masih ada 11.000. Nah ini bisa di bawah ini bahkan gitu. Jadi tergantung si misalkan dari iklannya kita. Kalau iklannya bagus, tayangnya pas, kita walaupun kita set bidding 11.000, dia bisa dapat cost per resultnya di bawah 11.000, misalnya 5.000, 6.000 dan lain-lain gitu. Nah ini kita udah bikin dengan tiga ya dengan tiga misalkan tiga ad group masing-masing tiga ads jadi diduplikat aja yang tadi yang auto tadi kita duplikat jadi tiga kalau udah tinggal di publish aja gitu ya. Nah ini udah kita buat iklan si Swiss Parisnya gitu teman-teman untuk iklan tahap awal ya, untuk iklan tahap awalnya seperti itu. Nah nanti dia bakal seperti ini ya, kita pilih today dulu, apply ini pilih shop ad ya. Nah, ini jadi udah jadi nih. Jadi satu campaign kita udah bikin tadi Swiss Paris nama campaignnya. Di dalam satu campaign ini ada tiga ad group. Nah, jadi satu ad group yang auto kita otomatikin. Jadi tanpa bid, jadi nggak pakai sistem lelang biar jalan terus. Dan yang satunya ada yang pakai bidding purchase 11.000 dan yang satunya pakai bidding ROAS 5 gitu. Seperti itu. Nah, jadi di masing-masing ini ada tiga konten gitu, tiga konten yang sama aja tadi kita duplikat ya. Jadi ada 9 konten nih. Itu ada 9 konten yang udah kita iklankan gitu ya. Nah, kita bahas ke sebelah sini teman-teman. Kita lihat dulu tabel-tabelnya biar teman-teman paham. Nah, cost ini apa? Cost ini tuh anggaran yang kita keluarkan untuk beriklan gitu ya. Impresi ini jangkauannya, misalkan jangkauannya berapa? Ada 100, 1000, 10.000 gitu ya. Jadi misalkan nanti costnya berapa, jangkauannya berapa. Klik destination ini yang ngeklik keranjang kuningnya gitu ya. Yang ngeklik ngeklik aja, misalkan ngeklik keranjang kuning, nah gitu ya. Kalau produk Pack View Shop ini orang udah ngecek-ngecek si produknya. Jadi udah ngeklik, nge-scroll ke bawah, ngecek-ngecek harga berapa, ratingnya berapa, baca-baca lah intinya produk View ini ya. Nah, kalau checkout ini, kalau checkout ini dia tuh sistemnya udah masukin ke keranjang atau add to chart ya. Nah, kalau item purchase ini apa? Orang udah melakukan pembeliannya berapa? Gross gross revenue ini tuh pendapatan kotor kita. Jadi misalkan di sini terjualnya dua, gross revenue-nya 70.000 berarti gitu ya.
pendapatan kotor lah, kotor. Bukan komisi ya, komisi ngeceknya nanti di akunnya di HP gitu ya. Nah, di sini ada ROAS. ROAS ini yang tadi. Jadi misalkan kita iklan berapa, baliknya berapa. Misalkan kalau di sini ROASnya 3, berarti gross revenue-nya 300.000. Kalau ROASnya 4, gross revenue-nya 400.000. Tergantung anggaran iklan yang kita pakai ya. Misalkan anggaran iklan kita 100.000, ROASnya berapa gitu. CPM ini cost per miles. Jadi kita misalkan berapa sih per 1.000 orang, misalkan per 1.000 orang tuh tayangan kita iklannya misalkan di sini 10.000 cost per miles, berarti 10.000 rupiah per 1.000 orang orang lihat iklan kita gitu ya. Nah, CPC ini cost per klik. Jadi misalkan per kliknya berapa? Misalkan contoh 100 rupiah. Berarti misalkan orang ngeklik keranjang kuningnya kita cuma bayar 100 rupiah per orang ngeklik keranjang kuning gitu ya. Nah, di sini cost per purchase-nya berapa? Cost per purchase itu per penjualannya kita ngeluarin berapa? Misalkan di sini 10.000 berarti kita satu sales itu 10.000 gitu ya. CTR ini tuh berapa persen dari orang CPM yang tadi yang lihat. Misalnya dari 1.000 orang yang ngeklik keranjang kuningnya berapa? Misalnya makin gede CTR-nya makin bagus iklannya gitu ya. Nah, purchase rate ini tuh dari orang yang ngeklik berapa persen. Misalkan yang ngeklik 100, kalau purchase rate-nya 10% berarti ada 10 orang yang beli gitu ya. Nah, kalau average order value ini berapa rata-rata orang belanja. Misalkan ada yang beli satu, beli dua, beli tiga, jadi totalnya berapa gitu ya. Nah, kalau paid follows ini apa? Orang yang nge-follow akun kita gitu. Berapa dari iklan ini misalkan seperti itu. Nah, itu untuk penjelasan si tabel-tabel yang ada di sini supaya teman-teman paham dulu. Nah, ini tinggal kita tunggu aja iklannya tayang. Ini dia masih in review atau lagi dicek sama si TikToknya gitu ya. Nanti kalau udah dia bakal tulisannya aktif dan itu iklan itu tayang. Nanti kita tinggal cek aja hasil iklannya seperti apa. Nah, di part 5 selanjutnya kita bagian ke maintenance dan scale up-nya gitu ya. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut di part 5.